Kefas, gue Erik. gua Valen. Hari ini kita mau sharing tentang keselamatan adalah pemberian Allah. Mengapa demikian? Karena di Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Benarkah demikian? Menurut Roma 3 ayat 10 mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak, karena sebagian besar manusia masih belum mau membuka hati untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Mari kita kembali membuka hati kita untuk Tuhan. Datanglah kepadanya dengan sederhana, karena keselamatan adalah sepenuhnya karya Tuhan. Sekian sharing dari kami, semoga dapat menjadi berkat. Kami dari kelompok 1, sekian dan terima kasih. Teman, kita bukan makhluk hasil evolusi, melainkan kita dalam makhluk hasil ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan dirinya. Puji Tuhan, juga Tuhan telah menciptakan roh di dalam kita supaya kita bisa menampung Dia. Meskipun roh kita telah mati akibat dosa, tapi puji Tuhan telah menyelamatkan kita melalui penebusan Yesus Kristus. Untuk course ini kita perlu menjaga tubuh kita dengan berolahraga secara teratur dan makan makanan bergizi, menjaga jiwa kita dengan selalu berpikiran positif, dan menjaga roh kita dengan senantiasa berkontak dengan Tuhan baik melalui doa maupun pembacaan Alkitab. Kedua, kita perlu mengenakan ketopong keselamatan dan pedang roh supaya kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan iblis, yaitu perbuatan dosa. Hey, aku Benaya. Aku ingin membagikan sedikit dari apa yang sudah aku pelajari selama mengikuti Bible Course Kefas. Aku teringat kembali bagaimana setiap manusia, setiap dari kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga 27. Dari hal ini tentu ada tujuan atau makna yang agung dan mulia bagi setiap manusia dalam menjalani kehidupannya selama ada di bumi ini. Dari materi tersebut tentu diciptakannya kita menurut gambar dan rupa Allah menjadikan kita untuk tidak menyia-nyiakan hidup dan tidak main-main terhadap tubuh kita ini. Bahkan bukan hanya tubuh, tetapi juga jiwa dan roh. Kita harus terus mengisi firman-firman dan firman untuk semakin lagi mengerti apa tujuan hidup kita selama berada di dunia ini, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan dapat menjadi maksimal dan sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih. Manusia diciptakan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Manusia adalah segambar dan serupa dengan Allah. Dengan demikian, manusia dapat menyatakan, mengekspresikan Allah dalam kehidupannya. Meski telah jatuh dalam dosa, puji Tuhan, Yesus Kristus sendiri yang telah menebus manusia, dan Allah sendirilah yang akan mengisi manusia. Pengaplikasian selama 2 pekan terakhir Bible Course adalah kita menjaga tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita mengarahkan pikiran kita hanya kepada Allah. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, serta kita menjaga tubuh kita sebagai bait Allah dan menanggalkan keduniawian kita. Puji Tuhan, melalui The Minggu Bible Course yang diberkati bahwa manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kita sangat spesial dan tidak sembarangan Tuhan ciptakan. Manusia juga memiliki 3 bagian tubuh, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, rohnya mati dan tidak dapat berkontak dengan Allah. Tapi hari ini kita telah diselamatkan, bukan karena hasil usaha kita, tapi adalah pemberian Allah. Oleh karena kasih karunia, Dia menyelamatkan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Puji Tuhan, karena kasih karunia Allah telah menyelamatkan kita. Sebagai pengaplikasiannya, kita perlu memelihara dan merawat tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita juga perlu mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita bagi Tuhan. Kita juga perlu menjadi bejana yang terbuka agar Allah dapat masuk ke dalam roh kita. Ketika Allah masuk ke dalam manusia, maka rencana Allah dapat terlaksana. Kita juga perlu hidup sesuai dengan firman-Nya. Tuhan, selama 2 minggu pembahasan saya mendapati bahwa kita merupakan ciptaan yang amat baik, serupa dan segambar dengan Allah. Kita memiliki 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Dan roh adalah sangat penting karena kita dapat berhubungan dengan Tuhan. Kita melalui roh ini juga Tuhan ingin masuk ke dalam kita, menjadi isi dan kepuasan dalam roh kita. Serta Tuhan ingin melalui kita dapat melaksanakan rencana kekalnya. Untuk itu, kita perlu dengan sungguh-sungguh menguduskan diri kita dari tubuh, jiwa, dan roh. Baik-baik membuka diri kita juga sepenuhnya untuk Tuhan, agar melalui kita rencana kekal Tuhan dapat tergenapi. Serta kita tahu bersama bahwa kita manusia berdosa, kita mengalami kejatuhan, tapi puji Tuhan, Tuhan juru selamat kita.
menyelamatkan kita, menebus dosa kita dari kematian rohani. Hai Sobat Kepas, saya Riris Meda Pasaribu, saya dari Kepas 3 Kasih. Melalui Bible Course yang dilaksanakan oleh Kepas, saya lebih mengenal Tuhan dan saya merasa terberkati dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 27, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Ya, melalui ayat ini semoga kita lebih mengenal Tuhan, kita dapat mengalami dan menikmati segala kebenaran firman Tuhan yang begitu limpah bagi kita. Sadari, kita perlu sadar bahwa kita adalah orang yang telah berdosa dan harus binasa. Tapi puji Tuhan, kita ada pengharapan, yaitu Yesus Kristus yang menebus kita. Sekarang kita hanya perlu percaya padanya, menerimanya, dan membiarkan Tuhan mengubah kita. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita semua adalah orang-orang pilihan Allah. Dahulu kita semua telah jatuh oleh karena dosa, roh kita telah mati. Namun oleh karena kasih karunia Kristus, kita semua telah beroleh selamat dan telah menjadi bagian dalam kerajaan Allah, kerajaannya yang terang dan terkasih. Dan adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, yang mengakibatkan kita mengalami kematian roh. Manusia berada di bawah kuasa kegelapan, dan pikiran manusia menjadi pikiran yang memberontak terhadap diri Allah. Upah dosa adalah maut, tetapi puji Tuhan ada kasih karunia daripada diri Allah. Hari ini ada kasih karunia dari Allah yang menyelamatkan setiap diri kita berbagian dengan kerajaan Allah. Puji Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga kekudusan tubuh kita. Contohnya dalam hal berpacaran. Pacaran pada zaman ini, yaitu pegang sana pegang sini. Sebaiknya kita jangan melakukannya. Hendaklah kita menjaga kekudusan tubuh kita sampai kita menikah nanti. Kita adalah manusia berdosa yang selayaknya binasa. Pikiran kita, hati kita tidak bisa memikirkan kehendak Allah. Hati kita bahkan tidak mendambakan dan mengasihi Allah. Tapi puji Tuhan, asal kita menjadi orang yang percaya, berpaling padanya dan bertobat, Allah menjadi yang menebus juga menyelamatkan kita, yang masuk ke dalam kita menjadi hayat, yang membawa kita memikirkan kehendaknya, juga mengasihi Tuhan. Yuk teman-teman, percaya kepada Dia. Puji Tuhan, melalui 2 minggu pelaksanaan Bible Course Kepas, hal yang saya aplikasikan dalam kehidupan saya sehari-hari adalah bagaimana hari ini saya benar-benar menikmati dan menyelidiki firman Allah, firman Tuhan, yaitu Alkitab. Karena seperti dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi hari ini ketika ingin menyelidiki tentang manusia dan Allah, perlu menyelidiki firman itu sendiri. Aku adalah manusia yang jatuh. Aku adalah manusia dosa. Aku adalah manusia yang celaka. Roma pasal 7 ayat 24 mengatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Puji Tuhan, hari ini aku telah ditebus oleh Tuhan. Aku telah diselamatkan melalui Yesus Kristus. Seperti dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Amin. Dari Efesus pasal 1 ayat 9, dari situ saya mengetahui bahwa Allah memiliki rencana tersendiri untuk kehidupan saya dan bukan sebuah kesia-siaan. Untuk berita kedua adalah menerima kondisi kita padanya, karena kita memiliki sikap yang baik dan sikap yang buruk, dan berserah kepada Tuhan dan meminta tolong kepada Tuhan agar kita bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari dan tidak melakukan pemberontakan. Pemberitaan yang kedua yaitu dari Efesus 2 ayat 8 yang berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Yang minggu kedua itu adalah kejahatan manusia dan akibatnya. Manusia jatuh ke dalam dosa sejak Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah-buah pengetahuan. Akibatnya manusia jatuh ke dalam dosa dan mendapatkan hukuman, yaitu pada dosa ialah maut, di mana ada kematian roh.
Jalan keluarnya adalah dengan melepaskan diri dari kuasa dosa dan serahkan diri kepada Allah atau dengan pertobatan.